Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Alhamdulillah Ustadz datang. Kami di sini sedang menghadapi persoalan yang cukup rumit. Dan kami sangat mengharapkan bantuan Ustadz untuk mencarikan jalan keluarnya. Kalau satu perbuatan hanya didasarkan kepada mencari keuntungan materi semata-mata, maka orang akan mudah terjebak untuk menghalalkan segala cara guna mencapai satu tujuan. Ukuran kebahagiaan lalu dilihat dari sejauh mana tersedianya materi itu. Padahal berhadapan dengan materi, orang sama saja dengan minum air laut. Semakin diminum, semakin haus, semakin kering tenggorokan dibuatnya. Dan bukankah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah berpesan, "Lau anna libni Adam wadiyan min zahabin labtagha lahuma thalisan wa la yamla'u jawfa ibnu Adam illa turab." Kalau saja manusia punya dua ladang berisi emas, dia pasti akan mencari ladang yang ketiga. Tidak akan pernah penuh mulut manusia ini kalau belum ditutup dengan tanah membujur di liang lahat. Silahkan saja kaya, tapi jangan menghalalkan segala cara. Boleh jadi besar, tapi jangan monopoli. Jangan coba-coba berdiri di atas bangkai orang lain dan tersenyum di atas untayan air mata dan penderitaan saudara sendiri. Saya ada usul, Ustaz. Bagaimana kalau rencana Pak Bus untuk mendirikan pabrik itu diteruskan, tapi dengan melibatkan penduduk supaya bisa dapat ikut memilikinya, di mana tanah-tanah mereka bisa dijadikan sebagai sahamnya, sementara diri mereka bisa dimanfaatkan sebagai tenaga kerja. Saya tidak setuju. Saya tidak setuju. Itu bukan urusanmu, Samir. Tapi Pak, ini bisa berbahaya. Mereka bisa... Ya. Pak Jumerap, tolong kembalikan surat-surat tanah mereka. Setelah mereka mengembalikan uang muka yang pernah mereka terima. Dan selanjutnya, Pak Haji bisa berhubungan langsung dengan saya. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa nyusul kemari? Saya memang ada urusan dengan pesantren ini. Urusan apa? Kenalkan dulu, ini teman-teman Iva. Beberapa hari yang lalu Iva pernah minta uang sama Papa. Ingat nggak? Yang kamu bilang untuk urusan sosialmu itu? Betul. Lalu? Dan uang itu kami gunakan untuk memberikan penyuluhan pada para petani di desa ini, agar mereka tidak mudah untuk menjual tanah-tanah mereka. Inilah teman-teman yang selama ini bekerja keras. Dan itulah petani-petani yang telah selamat dari hasutan anak buah Papa. Betul. Oke, Papa pulang dulu. Iya, Pak. Jalan. Tunggu. Nggak bisa. Bu, nggak bisa bertiga. Ikut, kita akan pusing. Mana Pak? Ayo jalan. Ya.
Papa kecewa sama Isfa. Entahlah, Iva. Akhir-akhir ini banyak orang-orang yang berkhianat pada Papa. Apa sebenarnya salah Papa? Padahal Papa sudah cukup banyak memberikan perhatian pada mereka. Kurang apa? Papa terlalu capek. Papa terlalu memacu diri Papa untuk sesuatu yang di luar kemampuan Papa. Orang-orang di sekitar Papa tahu hal ini dan memanfaatkan untuk keuntungannya sendiri. Barangkali Papa perlu mencari pendamping lagi setelah sekian lama menduda. Tidak mungkin. Tidak mungkin, Iva. Tidak mungkin Papa akan mengkhianati almarhumah mamamu. Papa sudah berjanji pada diri Papa sendiri bahwa Papa tidak akan kawin lagi. Papa merasa sepertinya mamamu masih hidup dan masih sering bercakap-cakap dengan Papa. Papa kesepian yang butuh pendamping. Tapi Papa mencoba melawan fitrah itu. Akibatnya Papa membenamkan diri ke dalam sibukan bisnis yang terkadang dapat menjerumuskan Papa kepada cara-cara yang tidak diridhoi oleh Allah. Percayalah, tidak ada yang dikhianati dan tidak ada yang berkhianat jika Papa kawin lagi. Sudahlah, Iva. Jangan kita ulangi lagi masalah itu. Papa capek. Sebaiknya kau pergi tidur. Papa ingin sendiri di sini. Sorry, Pak. Gerakan mereka sudah mulai gila-gilaan. Mereka sudah terang-terangan mengutuk kita. Sekarang para santri sudah mulai turun ke rumah-rumah penduduk, membuat kelompok-kelompok kecil. Belum lagi rombongan dari kota yang dipimpin oleh anaknya Bustomi. Mereka ternyata tidak hanya mengajarkan petani bersawah, tapi mereka menghasut untuk membenci kita. Bangkrut kita. Bustomi sendiri sama sekali telah memutuskan hubungan dengan kita. Syamir telah dipecat. Kita tidak bisa bersantai-santai terus. Kita harus segera mengatur siasat. Nah, ini ada kasus yang cukup menarik, Ustaz. Seorang petani bernama Sukarya, umur 65 tahun, memiliki sebidang tanah seluas 3.000 meter persegi, telah sepakat menerima usul anaknya untuk menjual tanah tersebut dan beralih usaha ke bidang hiburan dan transportasi. Setelah mengikuti kelompok diskusi, petani tersebut mengurungkan maksudnya dan mulai ia berusaha bertanam pepaya. Terjadi pertengkaran yang cukup serius dengan anaknya. Fasilitator berusaha mendamaikan konflik tersebut. Belum terlihat hasil yang positif. Wah, ini perlu pembinaan yang terus-menerus kalau begini. Di mana-mana, Ji, modernisasi dan industrialisasi sering membawa proses pergeseran nilai. Dahulu, ketika listrik belum masuk desa, rumah-rumah memakai lampu minyak. Jika malam hari kita masuk ke desa, terasa hangatnya suasana beragama. Anak-anak muda membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Ibu-ibu menendangkan sholawat kepada Nabi. Tapi setelah listrik masuk desa, hilanglah alunan ayat-ayat suci Al-Quran. Tidak lagi sholawat dibacakan orang. Lalu televisi main besar-besaran, radio kaset main keras-kerasan. Kasus ini sedikit lain, Ji. Sedikit demi sedikit mereka telah mengamalkan fikrah Islam ke dalam amal perbuatan mereka untuk mempertahankan hidupnya. Ini perlu dikembangkan, Ji. Itulah sebabnya saya menginginkan agar Ustadz sendiri yang memberikan pengarahan langsung kepada mereka. Kalau begitu kita berbagi tugas saja, Ji. Anda yang menanamkan kunci-kunci di bidang muamalah, saya akan menanamkan akidah dengan lebih dahulu melahirkan disiplin vertikal
Karena esensi iman adalah merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Kalau seseorang tidak mau melakukan kejahatan cuma karena takut kepada polisi misalnya, rasanya terlalu banyak tempat yang polisi tidak lihat. Tapi kalau takutnya sepenuhnya sudah kembali kepada Allah, tidak sejengkal tanah pun yang terhalang dari pengetahuan Allah. Akan saya mulai dari situ. Saya yakin kalau ini kita kerjakan secara rutin dan istiqomah, akan ada hasilnya. Dan insya Allah desa ini bisa menjadi desa percontohan. Ini yang saya tunggu-tunggu dari dulu. Tapi memang kita harus mengorbankan waktu, Ustaz. Apa boleh buat?